Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam semalam yang lalu. Dan saat ini kami mau melaksanakan doa pagi. Berkati kami semua, teristimewa dalam membaca sebagian kecil dari firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan pada kami semua. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7-9 yang berbunyi demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor lembu jantan dan pergilah kepada hambaku ya Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku ya Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang teman, Bildad, orang Suah, dan Sofar, orang Naaman. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Kemudian bacaan yang kedua diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26 yang berbunyi demikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betseda. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke arah depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaklah seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya dan mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Judul renungan kita pagi ini ialah iman yang memberi kemenangan. Penderitaan yang dialami Ayub merupakan tragedi sangat ironis. Iman Ayub diguncang habis-habisan. Orang yang saleh seperti Ayub pun merasa terpuruk, sehingga keluhan menjadi tak tertahankan dan keluar dari mulutnya sampai akhirnya
Tuhan memberikan jawaban. Tuhan marah terhadap ketiga sahabat Ayub yang telah menyalahkan sahabat mereka itu. Maka agar mereka terbebas dari hukuman, Tuhan menyuruh mereka untuk mempersembahkan korban bakaran dan meminta Ayub untuk mendoakan mereka. Bagi Ayub sendiri, sebagai akhir dari ujian yang berikut, yang begitu berat, Tuhan memulihkan keadaan Ayub, termasuk harta benda dan anak-anak Yakub. Bahkan Ayub diberkati dengan umur panjang dan akhir hidup yang penuh damai. Di hadapan Tuhan, Ayub telah menang atas iblis dengan membuktikan kemurnian imannya. Iman Ayub kembali dikuatkan saat ia melihat semua kebaikan yang Tuhan berikan kepadanya. Karena itulah Ayub kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyembahnya dengan hati yang berserah. Tuhan yang mengizinkan penderitaan terjadi atas Ayub, Tuhan juga yang memberkati Ayub dengan lebih lagi. Hal ini merupakan bukti kemahakuasaan Tuhan untuk menguji seberapa besar iman umatnya. Dari kisah hidup Ayub, kiranya kita disadarkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal yang kita alami. Tuhan menunjukkan bahwa jalannya itu unik dan tak terselami oleh akal manusia. Kadang Ia mengizinkan kesulitan terjadi pada kita, bahkan mengizinkan kita terjatuh untuk menguji seberapa besar iman kita kepadanya. Namun di balik itu semua, Ia merencanakan yang terbaik untuk kita, yaitu iman yang murni yang lebih kuat daripada penderitaan. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kami dalam membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati firman-Mu itu ya Tuhan. Biarlah firman itu boleh kami jadikan penuntun dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan pada kami. Saat ini kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih setia Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengalami pertambahan usia, di antaranya Ibu Sri Wiratni Sertana, Ibu Yudi Herlina, Ibu Justin Artawati, Ibu Saudara Audrik Octavio, Bapak Dani Kamil, Saudari Henry Siska Siregar, Saudari Helena Suspa Lubis. Berkati mereka dalam menjalani pertambahan usia dari Tuhan, dan ajar mereka untuk menghitung hari-hari mereka agar mereka memperoleh hati yang bijaksana. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam pergumulan hidup karena sakit, di antaranya Bapak Pendeta Heriadi, Bapak Yusuf Aceng, Bapak Joko Santoso, Ibu Iam, Ibu Oni, Ibu Lina Nur Cahyani, dan Ibu Eliasan. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan melakukan karya nyata dalam penyembuhan penyakit mereka. Kuatkan iman percaya mereka sehingga tidak kehilangan pengharapan
mereka di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga mereka, kiranya Tuhan menguatkan iman percaya mereka dan ajar mereka untuk selalu mempertaruhkan seluruh persoalan dan pergumulan mereka dalam kasih Tuhan, sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Segala puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaanmu yang menjaga dan melindungi kami dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi tanah air tercinta ini. Kami berdoa untuk setiap jajaran pemerintah Indonesia, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Berikan mereka semua hikmat agar bisa memimpin negara ini dengan benar dan sesuai kehendak-Mu. Limpahkanlah hikmat-Mu atas setiap orang yang mengelola tanah, perairan, dan udara kami agar bisa mengelolanya dengan efektif dan efisien sehingga berdampak bagi kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami juga bersyukur atas gereja khususnya GKI Sudirman yang telah Engkau dirikan dan panggilan untuk melayani-Mu di dalamnya. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap bagian dari pelayanan gereja ini, berkati para pendeta, pemimpin gereja, penatua, diaken, dan para pelayan, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan dalam melayani jemaat. Berikanlah kekuatan bagi mereka untuk membimbing dan memberkati umat-Mu. Bimbinglah kami sebagai jemaat untuk tetap setia dalam mendukung pelayanan gereja dan menjadi alat bagi kebaikan dan pertumbuhan dalam melayani sesama. Inilah doa kami ya Tuhan, terimalah dan kabulkanlah seturut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan